Ternyata Jadi sama. jadi domisilinya saya di Medan. Jadi ya base-nya di praktek di Medan sih ya. Wow, lontong Medan katanya enak ya dok ya. Nah, iya, pasti itu wajib coba lah. Nah, ngomong-ngomong soal makanan dok, kita jadi ngomongin kebiasaan kita, termasuk topik hari ini dok, yaitu Hmm, hmm. reumatik tak pandang usia. Itu kayaknya saya mau bahas dari ini deh dok, bener nggak reumatik itu sekarang nggak cuma untuk orang tua, bisa ke remaja atau anak-anak? Iya, jadi kita sebelum berbicara jauh mengenai rematik ini, penyakit rematik, kita harus tahu definisinya dulu nih ya. Arti penyakit rematik itu apa sih sebenarnya, ya kan? Karena kebanyakan tuh di masyarakat tuh penyakit rematik itu mungkin terkait hanya penyakit seperti rheumatoid arthritis atau autoimun dan lain sebagainya, ya. Jadi ada juga mungkin yang bertanya nih, penyakit rematik dengan asam urat apa bedanya sih? Ini semua ya. Nah, jadi kita tahu per definisi penyakit rematik itu apa? Jadi penyakit rematik itu sebenarnya kumpulan penyakit nih, ya. Jadi bukan satu diagnosa nih penyakit rematik. Ya, jadi penyakit rematik ini adalah kelompok beragam penyakit yang umumnya memang menyerang persendian. Namun dia bisa juga menyerang organ tubuh manapun gitu. Jadi memang diawali penyakit sendinya dulu nih. Ya, tapi bisa menyerang organ apapun di dalam tubuh kita gitu. Nah, penyakit rematik ini banyak penyebab utamanya gitu. Maksudnya dalam arti dia disebabkan oleh masalah sistem imun seperti rheumatoid arthritis ya kan, seperti lupus. Nah, itu masuk ke dalam kategori penyakit rematik. Terus kemudian juga bisa karena inflamasi ataupun peradangan. Terus kemudian bisa juga diakibatkan infeksi seperti yang diserang oleh TB arthritis ya kan, septic arthritis, infeksi bakteri. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh adanya metabolisme, metabolik seperti asam urat. Jadi asam urat itu adalah salah satu jenis penyakit rematik. Jadi penyakit rematik itu sebenarnya luas. Jadi yang menyerang sendi, kemudian otot dan tulang. Nah, itu kita sebut dengan semuanya penyakit rematik gitu. Jadi tentunya karena begini luasnya sehingga penyakit rematik itu bukan cuma dialami oleh usia tua. Jadi dari mulai anak-anak sampai usia tua itu bisa terkena penyakit rematik. Nah, ini fakta yang saya rasa banyak yang baru tahu dok. Saya kayaknya baru tahu kalau otot urat adalah bagian dari rematik itu Penyakit sendiri. rematik. Nah, itu dia. Udah setua ini baru tahu dok, ya ampun kemana aja saya ya. Dok, oke. Nah, ini karena dokter Andi juga nih, teman-teman adalah memang konsultan reumatologi, pasti informasi yang akan disampaikan hari ini valid gitu. Nah, tadi yang berarti kita lanjut dok, sudah terbukti bisa menyerang siapa aja karena begitu luasnya. Yes. Uh-uh. Kita bahas ya dok, tiga aja deh, boleh di skill bagian dari rematik selain asam urat ada apa aja? Nah, penyakit yang paling sering itu yang pertama itu rheumatoid arthritis gitu. Jadi Apaan rheumatoid tuh dok? arthritis diakibatkan oleh memang autoimun yang menyerang biasanya range usianya 30 ke atas dan itu lebih sering pada usia pertengahan dan sering pada wanita gitu. Jadi biasanya terdiri dari keluhannya sering itu kaku pada sendinya pagi hari, meradang, Hmm. bengkak gitu. Dan malah enakan setelah dilakukan aktivitas, gerakan gitu, Hmm. ya latihan. Terus kemudian penyakit rematik yang kedua yang sering itu adalah lupus. Jadi systemic lupus erythematosus itu adalah penyakit autoimun rematik ya. Jadi dia memang disering oleh usia muda, lebih muda lagi dari RA tadi tuh. Rheumatoid arthritis kan 30 ke atas nih. Nah, jadi kalau misalnya lupus itu biasanya usianya lebih muda lagi, belasan gitu. Jadi belasan tahun itu wanita juga yang sering terserang. Nah, kemudian ada yang ketiga itu yang sering nih prevalensinya, jumlah kasusnya itu adalah osteoartritis, pengapuran sendi gitu. Nah, kalau ini memang sering pada usia tua gitu ya. Jadi pada usia tua baik laki-laki wanita, tapi memang lebih sering wanita sih. Dan ini berdampak pada selain usia juga berat badan nih ya. Jadi obesitas sehingga mengganggu apa namanya pergerakan dari sendi lutut terutama paling sering. Walaupun pengapuran ini bisa di lutut, bisa di tangan, bisa di panggul, bisa di bahu, di mana sendi aja bisa gitu. Terus yang mungkin asam urat lah juga lumayan sering. Nah, ini asam urat lebih sering pada laki-laki. Nah, ini laki-laki usia muda malahan ya. Mungkin itu, tapi kalau Wah, misalnya ngomong lagi banyak nih, Mbak. Ya, jadi banyak ya. penyakit rematik itu 200 penyakit. Jangan Ah, kita semua. nggak cukup. Oh iya benar-benar ini nggak ada yang konsultasi lagi gitu ya. Ada sih, tetap kan ada ini ya, komunitas Google ya, yang percaya Google dan ada Iya, dokter. iya. Tadi
kalau teman-teman nyari di Google, mungkin kalau kita nyari di Google kayak sering pegel-pegel, pasti langsung rematik. Padahal tadi kata Iya, dokter rematik itu banyak banget. Makanya wajib benar, teman-teman tanyain itu langsung ke dokter spesialisnya, ke dokter Andi. Nah, benar. dok, saya mau ngomongin soal statement yang kayaknya di Indonesia udah tahu semua kayak jangan mandi malam, nanti rematik. Nah, kalau itu gimana dok? Maksudnya kalaupun Nah, rematik, rematik apanya? nah, itu dia yang paling sering itu ya sampai Iya. sekarang ini yang sulit kita untuk apa namanya mengatakan bahwasanya itu memang 100% mitos ya. Jadi benar-benar mitos. Jadi itu mau kita mau mandi malam semalam apapun itu ya itu nggak akan mempengaruhi dan nggak menyebabkan akan muncul penyakit rematik pada nanti usia tua dan lain sebagainya. Enggak ya. Jadi nggak ada pengaruh sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita mandi malam itu kan airnya itu kan dingin tuh, ya kan? Terus kalau memang kita udah ada masalah di sendi, itu tentu akan lebih terasa tuh. Karena waktu kita mandi malam tuh kan kapsul sendi kita kan mengkerut gitu. Jadi kan dia Oke. mengkerut sehingga menekan istilahnya sendi-sendi kita yang udah bermasalah. Jadi pada usia tua mungkin ya terasa sakit, mungkin dia udah ada asam uratnya sebenarnya. Terus dia udah ada penyakit pengapuran, ya kan? Dia udah ada penyakit rematik lain sehingga ya terasa ngilu, nyeri gitu. Jadi kalau misalnya kita usia muda sekarang mau mandi malam juga nggak akan bertahun-tahun kemudian nggak akan menyebabkan ini masalah penyakit rematik. Jadi nggak usah khawatir gitu sih ya. Ya, mandi lah dok, masa nggak mandi? Eh, karena penonton Yesdok atau followers Yesdok itu banyak kan generasi milenial yang kisaran umur ya 18 sampai 30-an lah ya, kita anggap ya masuk lah ya Gen X gitu ya. Mm-mm. Jenis sakit rematik apa yang biasanya paling mudah nih menyerang kita dan biasanya itu bisa disebabkan apa dok? Kalau gaya hidup, biasanya gaya hidup yang gimana? Oke, jadi tentunya itu berdasarkan gendernya juga nih ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu berbeda penyakit rematik yang sering muncul ya. Jadi kalau misalnya pada laki-laki, penyakit rematik yang paling sering itu adalah yang paling mudah itu adalah memang asam urat. Jadi asam urat Asam itu urat. sering terjadi pada laki-laki usia muda ya. Kalau Tuh, masih kalau perempuan itu aman tuh, jauh dari asam urat. Jadi kalau misalnya masih usia muda itu nyeri sendi itu, apalagi perempuan itu kayaknya asam urat paling enggak bukanlah gitu ya karena sering pada laki-laki. Kalau perempuan karena memiliki hormon estrogen, jadi selama ada hormon estrogen itu bisa membantu pengeluaran asam uratnya dari tubuhnya. Jadi laki-laki kan nggak punya nih, nah jadi tentunya dia gampang terserang asam urat. Dan asam urat ini berkaitan dengan pola hidup memang sebenarnya. Selain genetik ya, selain keturunan, memang dengan pola hidup yang kurang baik, dengan mengkonsumsi misalnya purin yang kadar asam uratnya tinggi, terus habis itu disertai dengan merokok, obesitas gitu ya, trauma di sendinya. Nah, itu bisa menyebabkan masalah munculnya asam urat gitu. Jadi memang pola hidup ini sangat mempengaruhi dari munculnya penyakit rematik terutama asam urat ini. Ya, itu pada laki-laki nih. Kalau pada perempuan, nah pada perempuan memang kalau masalah sendi ya, apalagi penyakit rematik yang paling sering malah autoimun. Apalagi tadi yang usia usia muda. Ya, itu dia autoimun seperti apa? Ya lupus misalnya. Akhir-akhir ini semakin banyak nih masalah autoimun yang muncul terhadap penyakit penyakit rematiknya gitu sih. Tapi ya nggak usah khawatir sih. Maksudnya dalam arti kalau misalnya semakin cepat kita tangani penyakit ini juga akan semakin bagus ke depannya. Yang penting kita tujuannya adalah menghentikan progres penyakitnya dan nggak membuat komplikasi ke depannya gitu. oke, perempuan paling sering kena lupus, kalau laki-laki asam urat. Tuh yang Mm-mm. laki-laki dengerin, yang perempuan juga dengerin sih dok, mertuanya saya. Dok, kita masuk ke sesi Q&A ya, teman-teman. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, langsung akan dijawab oleh Dokter Andi saat ini. Kita mulai dari yang pertama dulu nih dok. Ada dari timeless.lives. Cara pencegahan pengapuran agar tidak terjadi di masa tua gimana dok? Nah, oh bagus Masa ini tua. pertanyaan bagus nih memang ya. Karena memang pengapuran ini memang nggak bisa kita hindarin ya. Jadi memang penyakit yang memang kita bakal semua manusia akan itu kena adalah pengapuran sendi ya. Mau Iya. kita nanti usia berapapun, maksudnya tua nanti, siapapun kita pasti kena yang namanya penyakit pengapuran atau
artritis Neurologi. ya. Jadi Oh, bahasa medisnya osteoartritis, oke. osteoartritis. Nah, itu pengapuran ya. Jadi bagaimana pencegahnya? Ini penting memang ya, harus kita cegah karena normalnya pengapuran sendi itu bisa terjadi pada umur 60-an atau 70-an akibat celah sendi kita udah mulai menyempit akibat gesekan-gesekan. Ibaratnya kayak engsel pintu itu udah sering dipakai, teman-teman, gesekan jadi rusak dong lama-lama ya. Tapi itu bisa lebih dipercepat kalau kita nggak menjaganya. Menjaganya apa? Yang paling penting nih adalah berat badan ya. Nah, Ah, ini dia berat badan nih yang paling oh, mempengaruhi ya. Salah satunya selain penyakit metaboliknya, terus adanya trauma, terus pekerjaan yang sering apa namanya menggunakan kaki lah dan lompat-lompat dan aktivitas berat lainnya, tetapi yang paling sering itu adalah berat badan gitu. Makanya sebenarnya ini terjadi lebih sering terjadi dan usia mudanya terjadi pada pasien yang memang nggak menjaga berat badan idealnya, sehingga beban dari sendi lututnya itu sangat berat gitu. Jadi tekanan ke sendi lututnya juga akan terganggu, menyebabkan gesekan sehingga muncullah tulang-tulang baru yang disebut tadi pengapuran. Nah, karena ini paling sering juga pada wanita nih, usia-usia yang iya. udah ibu-ibu ke atas. Kenapa? Karena kayaknya kalau di Indonesia ini, ya, zaman-zaman dulu mungkin, kalau milenial sekarang baru nih enggak ini ya. Zaman-zaman dulu nih kalau nggak gemuk, ibu-ibu rasanya nggak sah gitu. Jadi makanya sering muncul pengapuran pada ibu-ibu nih, ya dibandingkan bapak-bapak. Tapi bagus, Karena mencegahnya berat sekarang badan. kebanyakan bapak-bapak ya. Jadi memang pencegahannya tadi ya udah berat badan Betul, betul. dijaga. Terus kuatkan otot-otot kakinya ya. Jadi terutama otot pahanya, terus kemudian di otot kaki bawah deh ya, di apa namanya? Ekstremitas bawah ya, kaki ke bawah Ya. itu harus dikuatkan supaya apa? Supaya bisa menahan beban tubuh. Jadi beban tubuh itu nggak hanya ditahan oleh si sendi kita, tetapi dibantu oleh ditahan otot-otot yang udah kuat tadi gitu. Makanya olahraga sedari sedini mungkin itu baik sekali ya. Itu dia. Dan tips yang lain disimpan dulu dok. Jangan Oh gitu dikasih ya. tahu. Bener-bener ya. Kalau nggak di stop nanti muncul lagi nih semuanya nih. Tiga dok namanya. Oke, berarti tadi kayak kata dokter poin pertama jaga berat badan ya, ya logis masuk akal sih yang dokter bilang tadi. Oke, ini teman-teman mumpung masih bulan 2 nih awal tahun, silahkan resolusi berat badan Iya, idealnya. Ayo direalisasikan termasuk saya. Dok lanjut ya, kita ke iya. pertanyaan berikutnya. Ini dari ada Kia Dotrisia 2. Dok, jika lengan dan jari suka nyeri, itu gimana dok? Udah cek vitamin D 8 dan udah berobat tapi masih sekitar udah 3 bulanan. Sakitnya nyeri ketika sedang istirahat. Nah, baru mulai sakit lagi lengannya pegel-pegel. Nah, itu dia nih. Kalau bisa kita menjumpai nyeri-nyeri di sendi udah melebihi 6 minggu pada wanita usia muda dan terutama muncul bangun pagi nih, pagi hari dan lebih terasa pada saat dia istirahat dan berdiam saja, apalagi disertai bengkak. Nah, itu kita harus concern. Ya, itu harus benar-benar segera diperiksakan sebelum terjadi perubahan struktur sendi yang lebih nanti ke depannya bisa bikin jarinya makin bengkok dan lain sebagainya ya. Jadi tentu dikonsultasikan dulu nih. Kita harus kita memilah-milih nih kira-kira jenis nyeri sendinya kenapa? Apakah memang hanya nyeri sendi biasa akibat aktivitas bisa gitu kan? Tapi kalau misalnya udah kronis ini, jadi definisi kronis itu di medis itu udah lebih dari 6 minggu kalau misalnya di nyeri sendi gitu. Jadi kalau udah kronis ya udah kita evaluasi deh, kita periksakan labnya supaya nanti kita tahu apa jangan-jangan ini penyakit rematik autoimun seperti rheumatoid arthritis atau lupus. Biasanya kita akan tanya lagi nih gejala-gejala lain yang mendukung ke arah diagnosa tadi gitu. Nah, kalau misalnya vitamin D sih memang beberapa penelitian mengatakan bahwasanya vitamin D berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal gitu. Tetapi kalau misalnya nanti ternyata udah diberikan obat vitamin D ataupun suplementasi vitamin dosis tinggi dan kadar vitamin D-nya udah mencukupi di kadar 30 ke atas gitu, mungkin bisa sampai 40-50 dan gejalanya masih menetap, tentunya itu jangan disepelekan ya. Karena beberapa penyakit rematik autoimun itu sangat agresif. Dalam arti kalau misalnya nggak diobatin dengan tepat, bukan hanya obatnya untuk menghilang nyeri ya. Jadi obat yang tepat itu ada memang spesial obat untuk masalah autoimun. Kalau nggak diberikan dalam 6 bulan pertama, itu nanti pada 2 tahun kemudian itu jarinya bisa berubah bentuk tuh. Jadi bengkok-bengkok kan sayang nih. Iya, makanya pada usia muda
apalagi perempuan tuh harus concern deh ya. Bukan nakut-nakuti, tapi emang kenyataannya gitu nih ya. Karena masih banyak belum tahu nih masalah penyakit rematik karena memang permasalahannya konsultan reumatologi di Indonesia itu masih sedikit gitu. Iya. Iya. Jadi masih belum belum banyak, makanya kami perlu nih yang kayak gini-gini nih, ya edukasi gitu kan, secara masif ke masyarakat mengenai penyakit rematik. Karena kan sayang, karena sering terjadi pada usia muda, nanti kalau udah terjadi kecacatan di sendi, nah nanti produktivitasnya gimana? Dampaknya nanti ya ke ini kan kualitas hidup, bahkan ke masyarakat Indonesia secara keseluruhannya. Masa usia muda udah jarinya bengkok-bengkok gitu sih. Ya. Aduh, Mm-mm. tapi saya baru tahu ternyata bisa ya jantung rematik itu sampai ke jarinya bengkok-bengkok. Wah, ini Iya, teman-teman bisa. harus sadar dari sekarang. Apalagi nih Kak Cia kayaknya harus diperiksain karena udah 3 bulanan nih Kak ya. Nah, iya Kita apalagi lanjut udah lama. ya. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Vidasari_Siregar. Dok, apakah ada hubungannya asam urat tinggi dengan kram kaki dan sakit pinggang? Ini umum, common banget. Nah ini pertanyaan yang bagus dan sering juga nih ya di praktek Ya. sehari-hari nih ya dan dialami. Jadi sebenarnya sih asam urat yang tinggi itu memang bisa terjadi pada hampir semua orang tuh bisa nih ya di atas normal. Tapi kalau yang kita sebut dengan penyakit asam urat ataupun gout arthritis itu punya gejala yang khas. Jadi bukan pegel-pegel, bukan Oh, kram, bukan cuman capek, pegel tengkuknya deh, atau cuman aduh pegel-pegel gitu, ataupun kesemutan, itu bukan gejala asam urat ya. Gejala penyakit asam urat yang khas yang kita sebut dengan gout arthritis itu adalah nyeri, bengkak, merah, dan panas. Sampai disentuh dikit aja tuh, dia menjerit tuh, kesakitan. Istilahnya senggol bacok tuh. Kalau misalnya udah pernah ngerasain nih gout arthritis, nah itu bakalan tahu tuh sakitnya melebihi sakit apapun. Kalau disebut itu namanya dulu the king of disease gitu. Penyakitnya oh, raja dari segala penyakit karena sakit banget tuh sendinya. iya. Dan juga itu the disease of king. Kenapa? Itu penyakitnya para raja. Kenapa? Karena biasanya raja-raja yang makan daging merah, jeroan, alkohol gitu kan ya. Tapi karena sekarang udah bisa didapatkan semua masyarakat, rata-rata udah banyak yang kena asam urat. Jadi memang keluhannya itu Jadi, paling sering itu panas, bengkak, dan merah, dan terasa panas dan bengkak itu deh, disentuh dikit pun sakit. Nah, kalau sakit pinggang gimana? Sakit pinggang kita harus waspada juga. Bisa aja asam urat tinggi menyebabkan asam uratnya berdeposit di mana? Di bagian ginjal, sehingga menyebabkan batu asam urat. Jadi pinggang sakit ya bisa, nggak sakitnya sakit nyeri pinggang. Tetapi kalau pinggang bagian tulang belakang, nah itu jarang. Asam urat itu jarang menyerang tulang belakang. Yang paling sering itu nyeri sendi di asam urat itulah pangkal ibu jari kaki di bawah tuh oh, ya, karena dia paling suka itu berdeposit kristal asam urat di tempat yang paling dingin gitu. Jadi di kaki bawah, kalau nggak di jempol kakinya, di pergelangan kaki, lama-lama naik nih nanti ke lutut, kemudian naik nanti ke tangan, ke lengan dan kemana-mana bisa ya gitu. wow, ih, jadi makin pingin hidup sehat, oh gaya banget. Nah, lanjut. Oh, ini ada dari Lili Kristadi. Ini pertanyaannya, kalau jari kesemutan di malam hari sampai terbangun, karena Mhm. terasa banget kesemutannya, itu termasuk penyakit apa ya, Dok? Nah, jadi harus kita lihat dulu nih penyebab apa nih ya kesemutan. Karena biasanya kalau kesemutan, kebas itu lebih sering ke arah masalah persarafan nih ya. Dalam arti memang apakah aliran sarafnya terganggu, misalnya saraf kejepit kah dia di bagian sendinya gitu. Kemudian bisa juga kekurangan vitamin B kompleks misalnya ya, B12 dan kawan-kawan vitamin B-nya itu sangat dibutuhkan untuk syaraf kita gitu. Jadi membantu untuk apa namanya perbaikan saraf. Jadi itu bisa juga. Terus kemudian ya kita harus evaluasi apakah memang ada masalah gula, diabetes nih ya karena gula itu paling sering menyerang saraf juga nih. Jadi neuropastilahnya. Jadi Iya. seperti kesemutan ya. Terus habis itu banyak sih penyebab-penyebabnya ya. Tapi kita harus evaluasi terutama masalah metabolik termasuk tadi gula, diabetesnya ya. Terus bisa juga kalau memang kurang bergerak jadi aliran darahnya terganggu gitu ya. Jadi coba pola hidup sehat dulu nih olahraga gitu. Jadi aliran saraf dan aliran apa namanya darahnya itu bagus sehingga yang muncul ibaratnya kan kayak kesemutan kayak kita berduduk gitu kan apa namanya duduk bersila lama-lama di lantai gitu Iya. kan kan kesemutan gitu kan karena alirannya Iya. nggak terganggu gitu jadi itu sih prinsipnya ya. Oke, thank you, Dok. Nah, kita lanjut lagi nih, teman-teman. Wah, banyak banget nih yang nanya nih.
Kayaknya ini pada curhat semua nih dok hari ini nih. Dari ada Rizky Sari. Ini bagus nih. Olahraga untuk penderita autoimun yang sendi-sendi tangan dan kakinya sakit apa ya dok? Yang spill dikit aja Oke. dok. Oke, spill dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi tentunya yang pertama ya eh, kontrol dulu penyakitnya ya supaya nanti bisa olahraga ya. Jadi kalau misalnya sendi-sendinya tangannya lagi sakit kan kita nggak anjurkan untuk olahraga dulu nih ya. Tetapi kalau misalnya mau dipasang olahraga, olahraga yang ringan ya, yang memang paling bagus sebenarnya kalau untuk penderita autoimun dan penyakit sendi lain itu yang pertama tuh berenang gitu. Jadi berenang itu akan Hmm. mengaktifasi semua gerakan dan tanpa ada beban ke sendi-sendinya, terutama sendi kaki kan gitu. Jadi berenang. Habis itu ya sepeda statis juga bisa, terus seperti olahraga yang enggak, pokoknya dia yang nggak membuat beban sendinya semakin bertambah deh ya, yang ringan-ringan dulu gitu. Tapi kontrol penyakitnya dulu supaya nanti bisa untuk olahraga berikutnya, bisa olahraga apapun yang dia suka terakhirnya ya, gitu sih. Ya paling gampang renang, kalau nggak bisa renang naik sepeda gratis. Oke. Iya. Oke, semoga membantu ya Kak Riki ya, jawaban dari Dokter Andi. Lanjut dok, lagi nih, ada dari @karti_priyani. Dokter, kalau telapak kaki sering merasa panas itu karena apa ya? Wah, ini kenapa ya dok? Wah, ini Bu Karti ini harusnya nanya waktu waktu kontrol nih. Kayaknya Wah, pasien saya nih, aktif nih nggak kayaknya. apa-apa. Bu, kontrol bu. Oke, jadi memang kenapa ya? Panas itu karena banyak hal juga sih. Kalau berhubungan dengan panas bisa juga lagi ada peradangan nih di sendinya Hmm. gitu. Terus kemudian tadi misalnya gangguan percakapan yang terjadi sehingga menyebabkan persepsi untuk panasnya terasa gitu. Atau memang tadi sama kayak kesemutan tadi juga ya, aliran darahnya terganggu sehingga apa namanya sehingga terkumpul darah dan sebagainya menjadi hangat dan sebagainya, itu banyak sih penyebabnya. Dievaluasi dulu deh ya kira-kira apa gitu. Oke, Hmm. oke dok. Ini pertanyaan dari saya dulu ya dok, Oh, boleh ya? boleh Kan boleh saya host. boleh. Ini, eh, pernah nggak dok, ada nggak sih dok pasien-pasien dokter atau pengalaman dokter nih jadi konsultan reumatik yang mungkin dia merasa nggak pernah ada gejala, hidupnya kayaknya aman-aman aja, cuman ternyata tiba-tiba dia didiagnosa rematik tadi, ada nggak dok? Dan itu biasanya Oh, karena apa? Jadi tidak ada. terdeteksi gitu gejalanya. Ada dan banyak karena dia menyepelekan gejalanya dari awal sebenarnya gitu ya, nyeri sendinya gitu kan, semakin lama tentunya ke kita itu udah udah berat gejalanya gitu ya, ada ruam, bahkan kalau penyakit rematik ini bisa dimulai dengan hanya masalah ruam kulit gitu. Jadi Hmm. ruam kulit nggak ada nyeri sendi nih, tapi ada ruam-ruam kulit di pipi ya akibat kena paparan sinar matahari gitu, penyakit lupus misalnya. Nah, itu awalnya dipikirnya oh iya hanya biasa aja gitu. Terakhir awalnya ruam kulit merah, terus kemudian rambut rontok, terakhir badan semakin lemas gitu, disertai dengan demam, terakhir udah muncul gejala khas nyeri sendinya hebat. Nah, sehingga ke kita wah udah udah ini nih, udah berat istilahnya gitu ya. Terus apa namanya? Banyak yang salah diagnosa, terutama penyakit rematik yang lupus ini ya. Jadi biasanya ini kita sebut dengan penyakit seribu wajah. Jadi menyerupai gejala-gejala diagnosa penyakit lain gitu. Bisa disertai demam dulu kah, ataukah memang ada rambut rontoknya, sariawan berulang, bahkan ada juga misalnya seperti yang ketombe, dipikir ketombe nih ya, dengan putih-putih ya kan, habis itu berkerak, ternyata itu psoriasis gitu kan. Psoriasis bisa menyebabkan psoriasis artritis. Awalnya memang penyakit kulit, terus kemudian dia menyerang di sendi gitu. Terakhir bengkaklah semua jari-jarinya. Banyak sebenarnya nih. Karena tadi banyak yang belum teredukasi atau mengetahui masalah penyakit rematik ini. Apalagi kalau usia muda nih. Yakinlah banyak usia muda nyeri sendi itu disepelekan ya. Apalagi dia masih bisa beraktivitas. Iya, Pokoknya pasien kalau misalnya sendinya itu dia nggak bisa gerak, itu nggak akan berobat detik. secara serius nih gitu. Iya, itu juga. Iya, padahal udah berapa bulan ya, udah berbulan-bulan tapi masih bisa aktif, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Terakhir diperiksa, waduh udah gawat nih gitu sih. Wow, wow, saya banyak tahu hari ini dok gara-gara dokter. Karena kenyataannya ya dok, ya, kayaknya kita juga terlalu menyepelekan rematik ya dok ya. Kayak rematik itu dari dulu cuma gara-gara kalau kita mandi malam, sering mandi malam akan kena Bener. rematik. Selain itu enggak akan kena rematik. Padahal teman-teman tadi udah denger ya, rematik itu banyak banget penyakit dengan seribu wajah dan gejalanya bisa seaneh atau
nggak relate kayak yang tadi dokter bilang, yang kayak Hmm. kerak di kepala, bercak di wajah, wow. Nah dok, terakhir deh dari dokter sebagai konsultan reumatologi gitu, apa sih dok yang bisa kita lakukan, apalagi nih yang nonton nih generasi-generasi muda, apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa hidup sehat dan maksudnya memang reumatik tak pandang usia, tapi jangan usia gue dong, jangan usia saya dong yang kena gitu. Gimana dok caranya? Jadi memang ya apa ya, yang penting itu semua pola hidup sehat sih ya. Semua segala jenis penyakit sebenarnya bisa dicegah dengan hanya pola hidup sehat. Karena belajar dari masalah penyakit rematik dan autoimun juga, itu kan genetik ataupun keturunan itu memang memainkan peran, tetapi itu hanya 50% gitu. Jadi nggak 100% penyakit rematik ataupun penyakit autoimun muncul pada seseorang kalau tidak ada faktor lingkungan lainnya. Di mana faktor lingkungannya tadi apa? Polusi itu ya, merokok. Merokok itu udah paling 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 menyebabkan masalah autoimun dan penyakit rematik lainnya ya. Jadi itu bisa terjadi akibat merokok, terus habis itu apa namanya